Yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita telah memasuki ayat yang ke-7 daripada surat Yasin. Laqad haqqal qawla aksarihim fahum la yu'minun. Ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqaddahun. Wa ja'alna min baini aydihim syaddan wa min khalfihim syaddan wa aqsaynahum fahum la yubsirun. Shadaqallahul adzim wa shadaqan nabi wa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yuqbalu wa du'ain la yustajabu wa qalbin la yakhsha. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna bil ilmi nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman la dunya. Allahumma inna nas'aluka ilman la dunya. Allahumma inna nas'aluka ilman la dunya bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walaqad haqqal qawlu. Laqad tahqiq ayin sungguh-sungguh, nanti haqqa fi'il madi, al-qawlu jadi fa'il. Laqad sesungguhnya, haqqa telah nyata, telah jelas. Artinya kalau bahasa kita haqqa itu udah pasti dah. Apa al-qawlu Allah atau ketentuan Allah ala aksarihim atas kebanyakan kaum Quraisy, atas kebanyakan mereka, atas kebanyakan manusia. Bahum maka adapun kaum Quraisy, bahum maka adapun manusia, bahum maka adapun mereka. Iku khobar dari mubtada, iku atau itu la yu'minuna tidak beriman kaum Quraisy, tidak beriman manusia, tidak beriman mereka. Laqad sungguh-sungguh ya, atau sesungguhnya atau sebenarnya, haqqa telah nyata, telah jelas sendiri. Udah gak usah ragu-ragu lagi ya. Apa al-qawlu ya, firman Allah atau ketentuan Allah bahwa kebanyakan kaum Quraisy itu ya, fahum mereka itu la yu'minuna tidak beriman. Kebanyakan nanti Abu Jahal teman-temannya gitu, paling yang beriman hanya sedikit, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ya. Jadi kebanyakan kaum Quraisy itu ya tidak beriman. Ini udah ketentuan Allah. Ayat itu wajib. Apa kalimatul azabi, kalimat siksa. Ini namanya kalimat siksa gitu. Ya, wajib nih kalimat siksanya ya. Karena Allah sudah menyatakan mereka tak beriman. Kalau orang yang tak beriman nanti akan mendapatkan siksanya Allah. Karena tak beriman nanti, makanya disebut ini kalimatul azab, kalimat siksa. Ala aksarihim atas kebanyakan mereka, yaitu kaum Quraisy ya. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala alima, yaitu maha tahu Allah, bi'ilmihi, karena ilmunya Allah. Allah tahu karena pengetahuannya Allah, karena pengetahuannya Allah al-ajal, yang udah bangsa aja udah dari dulunya. Ilmunya Allah itu ajal, nggak kayak kita ilmunya hadis, dari nggak tahu
terus jadi tahu. Kalau Allah nggak seperti itu. Jadi pengetahuannya Allah bangsa aja. Anak sesungguhnya aksara Quraisyin, kebanyakan kaum Quraisy itu layu minuna, mereka tidak beriman billahi, kepada Gusti Allah. Jadi Allah yang bertahu hadirin bahwa kaum Quraisy itu kebanyakan gak beriman. Makanya kata Allah, ya laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Karena Allah tahu mereka gak beriman. Bahkan mereka itu warisalati Muhammadin. Kaum Quraisy itu gak mengakui, gak beriman akan pangkat kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Jahlin, kayak Abu Jahal, kemudian orang Quraisy yang gak beriman, ya. Wa Uzbata dan Uzbah gak beriman. Wa Syaibata dan Syaibah gak beriman. Wal Mughirata dan Mughirah. Itu yang dinyatakan oleh Allah. Kebanyakan dari mereka itu seperti Abu Jahal, Uzbah, Syaibah, Mughirah gak beriman. Wa amsalihim, dan seumpama mereka, masih banyak lagi seumpama mereka, yaitu seumpama Abu Jahal, Uzbah, Syaibah, Mughirah yang tidak beriman. Falhitobu, adapun hitok tujuannya, ya, bihaqqiha ulail asyiyai, di dalam hak ini orang-orang yang celaka, ya. Mereka itu hadirin adalah asyiyai, seperti Abu Jahal dan teman-temannya, orang-orang yang celaka. Jadi firman Allah, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun, sesungguhnya udah nyata al-qawlu, firman Allah, yaitu ketentuan Allah. Kebanyakan dari kaum Quraisy itu mereka gak beriman. Ini hitopnya, tujuannya, sasarannya untuk orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka hadirin, orang-orang yang gak beriman. Udah ada celaka ada orang itu, ya. Jadi tak kalah seseorang gak beriman kepada Allah, gak membenarkan bahwa Muhammad adalah seorang nabi dan seorang rasul, ini namanya haulail asyiyai, yaitu orang-orang yang celaka. Celakanya bukan di dunia dia, di akhirat juga. Lita kidil hujati, ini sebenarnya untuk menguatkan hujah. Lah bukan litolabil imani, untuk minta iman ke mereka. Ini tujuannya mah, ya, ini untuk menunjukkan hujah, untuk menguatkan dalil bahwa mereka itu kaum Quraisy kebanyakan gak beriman. Bukan agar mereka beriman, bukan untuk minta beriman, sebab memang udah ketentuan Allah. Allah Maha tahu dah mana orang yang beriman, mana yang gak beriman. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala kalimah maha mengetahui Allah. Anahum, sesungguhnya mereka, yaitu Abu Jahal dan teman-temannya, laisu, tidaklah mereka itu min ahli tauhid, daripada ahli mengesahkan Allah. Mereka itu bukan ahli tauhid. Orang yang beriman hadirin, ya alhamdulillah kita beriman, kita termasuk orang-orang yang mengesahkan Allah. Ahli tauhid namanya. Wal imani, mereka juga bukan ahli iman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya. Inna, sesungguhnya kami, kata
maknanya telah menjadikan kami, ya. Atau ja'alna telah memasang kami, dipasang oleh Allah, dipakein kalau bahasa kita, fi a'naqihim, ya, a'naqihim jamaknya pada pundak-pundak mereka, yaitu pundak-pundaknya Abu Jahal dan teman-temannya, dipasang sama Allah di pundaknya, ini dipasang apa? Aglalan, belenggu, dikasih belenggu di pundaknya, ya, mereka itu fahya, maka belenggu-belenggunya itu, ya, yang dipasang sama Allah, belenggu-belenggunya hadirin Pak, ilal adqani, sampai ke dagu-dagu mereka, sampai ke mana nih? Ya, kalau dipasang pundak istilahnya sampai begini nih hadirin nih. Ya, dipasang pundak-pundak mereka, inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan, kata Allah, atau memasang, ya, inna ja'alna fi anaqihim, di pundak-pundak mereka, di leher-leher mereka, aglalan, belenggu-belenggu, ya, yaitu rantai-rantai, atau belenggu itu bisa bentuknya nanti kalau muda kayu-kayu, dipasang belenggu. Faya, maka belenggu-belenggu ini ilal adqani, sampai ke dagu-dagu mereka, sampai kemana itu istilahnya begini dah. Tuh, ini pasang belenggu nih begini nih sama Allah. Fahum, maka mereka itu mukmah, yaitu menengok ke atas, mengadah, ya, menengok ke atas, karena ada belenggu. Udah mereka begini aja nih hadirin nih. Nah, ayat ini hadirin ada dua pengertian nanti akan didasirin dalam tafsir ini. Bisa sebagai tafsir contoh, bisa emang seperti itu, ya, hanya perumpamaan aja ayat ini, satu pengertiannya. Kedua, emang bisa seperti itu, yaitu begini terus hadirin. Nah, kita baca tafsirannya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Ayat itu rofiuna, ya, simpail, rofa'a, yarfa'u, irfa, bahwa rofiun, kalau rofiun, huwa, satu orang rofiun, ya, satu orang yang mengangkat. Kalau rofiuna, orang yang mengangkatnya banyak. Artinya rofiuna, orang-orang yang mengangkatkan ru'usahum, kepala-kepala mereka mengangkatkan kepala begini hadirin, karena ada belenggu, ya, ada rantai di pundak mereka, di leher mereka, sampai ke dagu mereka, sehingga mereka begini hadirin, ru'usahumnya begini, udahnya begini. Nah, ya, goduna, serta memejamkan mereka, absarahum, karena penglihatan mereka begini ya, memejamkan matanya begini, karena nggak bisa menunduk, karena ada belenggu, karena ada rantai di leher mereka sampai ke dagu-dagu mereka. Li'anna amudal ghalbi, karena sesungguhnya kayu atau rantai belenggu, nih rantai misalkan, atau kayu belenggu, ya, fi unikil magluli, yaitu ada pada pundak orang, ya, pada pundak orang maglul yang dibelenggu, karena rantai kayunya hadirin ada di sini hadirin. Jadi mereka rofiuna, berusaha mengangkat kepala mereka, waquduna absarahum, dan mereka memejamkan mata-mata mereka, yaitu Abu Jahal dan teman-temannya.
Ya, belenggunya itu tahta jahrihi, sampai ke bawah janggut mereka. Tahta jahrihi, tahta di bawah jahrihi, ya jahrihi dagu. Ya, kalau mufradnya hadirin, mufradnya ya daripada ini jahnun, satu dagu. Kalau jamaknya macam-macam dagu, al-azqani, masuk itu sampai kemarin tembus. Ya, belenggu yang ada pada mereka. Pada menaun, maka orang itu berhalangan, nggak bisa yang menaun, tercegah. Apa yang tercegah? Hobdohosihi, menundukkan kepala. Mereka tak bisa menundukkan kepala karena ada belenggu. Wahadil ayatu, nah kesimpulannya tadi. Wahadil ayatu, adapun ini ayat, yaitu ayat inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan faja'ilal adqani fahum. Inna, sesungguhnya kami ja'alna, telah menjadikan kami atau telah memasang kami, yaitu Gusti Allah, fi a'naqihim, yaitu pada pundak-pundak mereka, leher-leher mereka, aghlalan, belenggu. Fahia, mana aghlalan itu, belenggu-belenggunya itu, ilal adqani, sampai ke dagu-dagunya. Fahum, maka keadaan mereka makhluk menghadap ke atas. Nah, ayat ini hadirin at-tams ala sabil tamsil, karena dalam perumpamaan. Nah, ini hanya perumpamaan ayat ini maknanya, jadi bukan makna sebenarnya. Satu pendapat, perumpamaan biasa diumpamain. Ya, ini diumpamain liman untuk orang layu minu, yang mana orang ini enggak beriman billahi, kepada Gusti Allah. Orang yang enggak beriman karena seperti itu. Ya, artinya kayak takabar, dia sombong, enggak melihat kekuasaan Allah, enggak mengerti orang ini bahwa dia diciptakan oleh Allah, sehingga dia nggak mau melihat kesana, nggak mau lihat kekuasaan Allah, nggak mau melihat dirinya ini siapa dan siapa itu Gusti Allah yang telah memberi rezeki, yang telah memberikan banyak nikmat. Ya, takabur orang ini menerima biman kepada orang kanan yang ada ya dalam tangannya ilah bunuh wafa'an, dan dia mengangkat rosahu, karena kepalanya ilah samai gelap di bumi dulu. Artinya walam ya rosaila, dan dia enggak melihat sesuatu, enggak melihat kekuasaan. Begini aja, begini. Orang yang kesombongan begini aja. Ini tamsil, perumpamaan. Orang ini enggak mengenal Allah, enggak mau sujud sama Allah, enggak mau beribadah kepada Allah, sebagaimana orang-orang yang sombong. Orang yang sombong begini hadirkan, diibaratin begini, enggak mau lihat ke bawah, enggak mau lihat ke bawah, maunya ke atas dulu. Kan kalau hidup hadirin kadang-kadang ada di atas, ada di bawah. Coba ada hikmah sholat, kita pelajari hikmah sholat. Sholat kenapa kita diri, entah sujud, entah rukuk, entah sujud. Hidup seperti sholat, filosofinya. Kadang-kadang kita ada di atas ini, pada waktu kita berdiri. Nanti sholat kita ada di tengah, nah kehidupan kita itu entah ada di tengah, hadirin banyak di tengah. Nah, itu kadang-kadang kayak sholat, yaitu kita ada di bawah. Kadang-kadang diuji kita, kalau lagi ada, kalau lagi enggak hadirin. Ya. Nah, orang yang tak beriman kepada Allah, Allah ibaratin inna ja'alna fi anaqihim
anakihim aqlalan wa yajalan qalibahum mahmud atas terus itu ya. Artinya ya hadirin, orang ini orang yang gak beriman kepada Allah. Dia nggak mau melihat kekuasaan Allah. Ya, dia merasa dirinya yang besar. Sebenarnya ada yang lebih besar daripada dia, bahkan maha besar, bahkan maha segala-galanya, yaitu Gusti Allah. Yang pertama tafsir. Yang kedua, ayat ini juga hadirin maknanya bisa begini. Wakilah satu pendapat ada yang mengatakan pengertian ayat ini hadirin Pak. Dia adapun ayat ini ihbarun, pemberitahuan, ihbar. Kita dikasih tahu yang maknanya, yaitu al-ahwalul kufari, tentang tingkah-tingkahnya orang kafir. Bijahan nama nanti di dalam neraka jahanam. Jadi ayat ini ada wakilah satu pendapat. Dia adapun ayat ini ihbarun, pemberitahuan. Kita dikasih tahu oleh Allah al-ahwalul kufari, ya, tingkah-tingkahnya orang kafir. Bijahan nama di dalam neraka jahanam nanti. Jadi orang-orang kafir nanti ada di dalam neraka jahanam. Mereka itu ya, itu wajahalna inna ja'alna fi anamim aqlalam fa ila al-bani fahum. Mereka begini nanti pada hari kiamat, hari neraka jahanam. Udah begini aja terus siksa Allah. Mereka kafir betul juga kan ada coba tadi. Begini terus kan. Besi apalagi ada belenggu-belenggu besi. Ya. Mending besinya kayak besi yang ada di dunia. Mau tahu besinya dari besinya dari api. Subhanallah. Sampai begini terus yang tinggalnya orang-orang kafir. Jadi itu baru ngasih tahu. Ya, ngasih tahu an-ahwalul kufari, tingkah-tingkahnya orang kafir itu nanti di dalam neraka jahanam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu ya pengertian ayat inna ja'alna fi anaqihim aghlalan wa ila al-qalibahum mahmud. Pertama ya, ayat itu bisa dimanain hanya perumpamaan aja, perumpamaan orang-orang yang gak beriman. Jadi kalau melihat kebesaran Allah, dia gak melihat keagungan Allah, sehingga diibaratkan seperti orang yang menghadap ke atas terus. Yang kedua, bukan tafsir, emang mana sebenarnya. Cuman hadirin nanti pada hari kiamat, yaitu orang-orang kafir keadaannya di dalam neraka jahanam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, waja'alna min baini aydihim syaddan wa min khalfihim syaddan fa'aksaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna, dan telah menjadikan kami kata Allah, min baini aydihim, di hadapan mereka. Ya, mereka ini nanti tafsirannya hadirin ya, yaitu Abu Jahal dan teman-temannya. Ya, di hadapan Abu Jahal dan teman-temannya. Dah kalau di logatnya umumnya orang-orang kafir dah, itu hadirin dah. Himnya itu kufar, orang-orang kafir. Ya, emang Al-Quran kan hadirin mah itibar, contoh kita. Kan kita belum ada, nggak bisa dicontohin, kita ada di dalam Al-Quran. Yang ada umat-umat terdahulu, orang-orang kafir terdahulu seperti Abu Jahal. Ya. Jadi dicontohin untuk mereka orang-orang terdahulu. Cuman ada pelajaran untuk kita. Kan dalam Al-Quran surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh-sungguh ceritaan yang di dalam Al-Quran itu ibratun, ada pelajaran, agar kita jangan kayak mereka
cuma diulil albabi, untuk orang-orang yang mempunyai akal-akal yang sempurna. Siapa orang-orang yang akalnya sempurna hadirin? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Udah itu tafsirannya hadirin. Makanya kita beruntung orang yang beriman. Kita diberi akal yang sempurna. Di mana kesempurnaan akalnya kita? Kita mengenal Allah. Kita mengenal Zat yang menciptakan kita, Zat yang memberi rezeki apa kita. Itu berarti akal kita sempurna. Makanya beruntung hadirin kita mempunyai iman. Beruntung banget dah yang akan menyelamatkan kita nanti pada hari dia. Di ulil albab itu orang-orang yang mempunyai akal sempurna. Akal sempurna itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman, ya seperti kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, wa ja'alna, dan kami telah menjadikan min baini aidihim, di hadapan-hadapan mereka saddan, ada dinding, ada tutup-tutup. Wa min khalfihim, dan di belakang mereka Abu Jahal CS, saddan, ada dinding juga. Di hadapan mereka ada dinding, Allah jadiin. Di belakang mereka ada dinding. Fa'aksaynahum, maka kami tutup mata-mata mereka. Ditutup oleh Allah mata-mata mereka. Fahum, maka mereka, yaitu orang-orang kafir seperti Abu Jahal dan teman-temannya, ibu khobar lafathum, hum mubtada, ibu, ya kalau bahasa kita ya itu, kalau bahasa Sundanya nyaeta, itu layu siruna, mereka tidak melihat. Di depan mereka ada dinding hadirin mah, di belakang mereka ada dinding, lalu mata-mata mereka ditutup oleh Allah fa'aksaynahum. Nah kalau udah yang demikian seperti ini hadirin, layu siruna, mereka enggak dapat melihat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nujilat. Nah, nujilat telah diturunkan. Kalau najalat telah turun. Kalau najalat telah turun, kesononya jadi fa'il. Kalau nujilat, ya kesononya jadi naibul fa'il. Kalau najalat fi'il madhi ma'lum. Kalau nujilat fi'il madhi majhul. Nujilat, ada najalat, terakhir. Najalat terakhir. Kalau nujilat telah diturunkan. Nujilat telah diturunkan kokoh dengan ayat ini, ayat ini asbabul nuzul, sebab musabab turunnya ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aksaynahum fa hum la yubsirun. Begini nih hadirin, asal-muasalnya turun ayat ini begini ya. Diriwayatin di dalam satu ceritaan ya, ceritanya begini nih hadirin, fi haqi Abi Jahal, di dalam hak Abu Jahal ya, wa sahibihi, dan teman-temannya Abu Jahal. Ini berkenaan dengan Abu Jahal, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal dan teman-temannya. Min Bani Mahjumin, dari Bani suku kabilah Bani Mahjub. Wadzalika, dan ada pun yang demikian itu, anak Abu Jahlin, sesungguhnya Abu Jahal halafa, sumpah Abu Jahal. Abu Jahal jadi bersumpah, sumpahnya di depan teman-temannya lagi kumpul nih. Abu Jahal sama teman-temannya, sama Ubah, sama Saibah, sama Mughirah dan yang lain-lainnya. Terus Abu Jahal sumpah, kata Abu Jahal gini, lahir ra'aitu Muhammadan, lahir sungguh-sungguh pasti, apabila ra'aitu, aku melihat Muhammadan, kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusalli sholatan, sungguh-sungguh pasti apabila aku melihat Nabi Muhammad sholat, la
aku pribadi, ya kalau bahasa Betawinya aku keprok Muhammad itu, ya dihajati dengan barat. nah kata dia teman-temannya wah dengerin kalau bahasa sayanya dengerin ya, ayo teman-temanku dengerin, kalau aku melihat Muhammad lagi sholat aku akan keprok, aku akan keprok baratnya, dihajatin dengan barat, aku akan tiba-tiba batu, katanya Abu Jahal ya. Udah jadi benar dari cari dan Abu Jahal yang itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mendatangi Abu Jahal, mencari Abu Jahal. Ke Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu hadirin dengan Nabi benar. Abu Jahal ketemu dengan Nabi. Wahwa hanya utawi kanjeng Nabi Yusani, ya dia di sholat, tapi benar kalau dia lagi sholat hadirin. Udah begitu Nabi lagi rukuk, lagi sujud, dihampiri oleh Abu Jahal. Setelah dihampiri Abu Jahal, farafa'a, maka mengangkat Abu Jahal al-hajarah tanah begitu tibanya Nabi Ami Abu Jahal pada waktu Nabi mengerjakan sholat lagi sujud lagi hadirin, kan enak banget dibaca batu orang yang lagi sujud ya, sebab lagi sujud kan gak tahu apa-apaan diganti juga kalau kita gak tahu makanya itu tiba-tiba yang berbuat jahat Abu Jahal ya, diangkat ke batu hadirin pengen ditibanin kanjeng Nabi oleh Abu Jahal ya, salat maka emper ya, kayak kita apa emper ada di setruk ya gitu ya, emper tangannya apa ya dulu tangan Abu Jahal emper aja jadi nggak bisa bergerak kaku ya, daripada tangannya Abu Jahal ya, ila unukihi sampai ke lehernya, tangannya nggak bisa digerakin hadirin, gini aja udah hadirin ya, begini aja udah ya, walasiko dan nempel apa al-hajaru batunya nempel, udah nggak bisa bergerak Abu Jahal, nggak bisa bergerak, udah nempel aja hadirin ya. Biadihi di tangannya Abu Jahal batunya nempel, walasiko nempel, opo al-hajaru batunya biadihi di tangan Abu Jahal nggak bisa bergerak hadirin mah, udah hadirin palama ada, maka bilang aja nih Abu Jahal, kembali lagi Abu Jahal, udah nggak berhasil tuh ya untuk menibani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pulang lagi Abu Jahal ya, ila ashabihi karena menemui teman-temannya Abu Jahal pulang lagi ditemuin dah temannya dah gagal ya, wa akhbaro dan menceritakan Abu Jahal kepada ashabihi, kepada teman-temannya diceritain oleh Abu Jahal ya, bima karena apa-apa ro'a telah melihat Abu Jahal menceritakan nggak berhasil itu ya, menibani Rasulullah dengan batu. Setelah cerita begitu hadirin Abu Jahal nggak berhasil menibani Rasulullah SAW yang lagi sholat dengan batu, diceritain sama temen-temennya sampai kok maka jatuh al-hajaru jatuh aja udah hadirin, gagal atau Abu Jahal ya, nggak bisa ya, sebab Allah pasang dinding wajahna min baini ainihim sadda wa min khalfihim sadda wa aksainahu fahum la yubsirun
Ada dinding di dekat Nabi, ya, di depan, di belakang, sehingga Nabi nggak kelihatan, ya, sehingga Nabi dipelihara oleh Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pak orang maka berkata seorang ada seseorang yang hadirin. Emang orang ini ada di dekat Abu Jahal. Kan tadi Abu Jahal nggak berhasil. Terus ada temannya Abu Jahal tadi seseorang, ya, min Bani Mahjumin, dari Bani atau suku kabilah Bani Mahjum. Kata ini rajul tidak ente payah Abu Jahal. Itu aja nggak bisa. Udah lagi Nabi lagi sholat ente mah, nggak bisa ente timpluk mah, nggak bisa ente ketok ame batu. Ya kalau bahasa kita nggak bisa ente keprok ame batu. Udah lagi Nabi sholat, lagi Nabi nggak lagi sholat kali ente Abu Jahal mah. Kata ini si rajul, yaitu orang laki. Kata ini rajul, anak aku, aku yang akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bihadal hajar dengan ini mana bicara batunya sini nih, nanti Rasulullah akan aku bunuh, ya, aku dibagi Rasulullah dengan ini batu. Mendatangi ini orang laki-laki yang jadi temannya Abu Jahal, bukan Rasulullah. Wajah dan kebetulan Rasulullah yusolli lagi sholat Rasul. Paroda maka menginginkan ini rajul ini laki-laki temannya Abu Jahal ayam biahu karena ingin menimpuk, ya, ingin memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bil hajari dengan batu. Begitu pengen ditipu Rasulullah, jadi lagi sujud, tapi dia pengen diketek Rasulullah ambil batu yang sangat besar. Oleh si rajul ini, oleh orang laki-laki ini temannya Abu Jahal, fa'akma maka membudakkan siapa Allah Gusti Allah Ta'ala dibutain matanya sama Allah. Hadirin subhanallah, Allah kalau udah mau kekuasaan hadirin, fa idza qada amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah kalau udah menghendaki sesuatu perkara kun fayakun, tinggal ngomong kun fayakun. Awas hadirin, kun fayakun ini kiasan tafsir, bukan berarti Allah pengen menciptakan langit kata Allah kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Emang Allah tukang sihir? Bukan hadirin. Ini saking cepat-cepatnya Gusti Allah. Tak kala ingin menjadikan sesuatu, saking cepat-cepatnya, saking udah maha cepat dah, sehingga sesuatu itu terjadi. Maka kiasan bahasa bayang ada. Engkau perkara bayang dulu, maka ada itu perkara. Allah butain hadirin mah laki-laki ini, ya. Maka kita punya doa hadirin, jangan putus asa dalam hidup ini, tidak boleh. Lantai asumi rahmatillah, jangan suka putus asa dari rahmatnya Allah, kata Allah dalam surat Yusuf. Orang yang putus asa itu orang-orang kafir, itu orang yang tak punya Tuhan. Kita punya Tuhan, kita punya putus asa itu. Ya enggak usah putus asa. Lantai asumi rahmatillah, kamu jangan suka putus asa dari kasih sayang Allah, dari ampunan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang putus asa itu orang-orang kafir, orang yang tak punya Tuhan. Kita punya Tuhan sendiri. Ya, pertolongan Allah banyak. Yang penting terus kita minta tolong kepada Gusti Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dibudahi orang ini amin. Pada jadi ini syurajul ini laki-laki namanya Abu Jahal. Ya, dia semahu dia mendengar sautahu suaranya Nabi alaihi salam, wala akan tetapi walayarom akan tetapi dia enggak melihat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhubung buta, matanya dibutain oleh Allah hadirin.
ila ashabihi, ke teman-temannya, ke Abu Jahal, semua ke teman-temannya. Para biadab, maka orang ini begitu kembali sama teman-temannya berkumpul lagi. Para biadab, mereka si rajul ini nggak melihat, pun ke teman-temannya hadirin nggak melihat, karena emang matanya buta, nggak melihat. Hatta nadu, sehingga berseru teman-temannya, memanggil teman-temannya, bu rajul. Nah, kata teman-temannya, rajul sini, rajul gini-gini aja, dia namanya orang buta, gimana sih kalau dipanggil? Ya, dipanggil ke sono dia nengoknya ke sono hadirin. Orang buta begitu, dipanggil ke sono nengoknya ke sono. Nah, si rajul seperti itu, ya. Maka berkata ini rajul nih, laki-laki ini, yaitu temannya Abu Jahal. Ya. Maka berkata teman-temannya, ya, masyarakat apa yang kau kerjain sih? Ya, kok jadi begini? Ya, kayak orang bingung, padahal orang ini matanya buta ini mah. Berkata ini rajul, aku melihat Nabi, aku nggak melihat Nabi, kata ini rajul. Walakin akan tetapi sami'tu, aku mendengar sautan, karena suara Nabi, wahala dan kehalangan, baini di antara aku, kata rajul, wa bainahu, dan di antara kanjeng Nabi, syai'un, ada sesuatu. Kata ini rajul, aku nggak mendengar suara aku nggak melihat Rasul, akan tetapi aku mendengar suara Rasul. Wahala baini wa bainahu syai'un, wahala baini wa bainahu, maka ada yang menghalangi aku, ada sesuatu yang menghalangi aku dihalangi oleh sesuatu. Namun sesuatu itu hadirin, sesuatu ini dikatakan kahayatil ijli, kayaknya di belakang Nabi ada seekor macan gitu hadirin, ada seekor macan. Aku jadi kehalangan, kayaknya aku melihat macan di dekat kanjeng Nabi, ya. Yang macan ini niup-niup, ngibas-ngibas hadirin, bidambihi, karena buntutnya ada macan gede banget gitu kan. Ulama hadirin kadang-kadang punya macan dia mah. Di zaman Belanda ulama nggak punya macan, waduh macan ya, jadi cuma ya. Jadi ini rajul kehalangan, ada macan nggak berani hadirin. Lalu kata ini rajul, laki-laki ini temannya Abu Jahal, walau danutu, dan apabila aku mendekati minum ke Nabi, la akalani, maka pasti aku akan diterkam oleh macan tersebut. Udah aku nggak melihat di dekat Nabi ada seekor macan, gitu kan ini. Tingkahlah orang-orang soleh, para anbiya selalu dipelihara oleh Allah, punya mujizat, karena kelebihan, dikasih kelebihan, karena ibadah kepada Tuhan. Orang-orang yang rajin ibadah ini, terutama sunat kayak wajib, udah nanti akan diberi kelebihan oleh Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, wabah dajjalika, dan setelah itu, setelah kejadian tadi dua tuh, Abu Jahal dan temannya hadirin, ya, ulama arada sewaktu menginginkan supaya Abu Jahal Muhammadan dan Nabi Muhammad, sewaktu Abu Jahal dan teman-temannya menginginkan ke Nabi Muhammad, ingin berbuat gak baik ke Nabi hadirin, ya, layak diru, maka gak kuasa, gak bisa Abu Jahal ayahu, karena melihat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap ada kejadian ingin ya nggak berbuat baik kepada Nabi, mereka nggak mau.
melihat. Selain kita pilih diambil pelajaran, kalau kita dalam ilmu hikmah, ada ilmu hikmah. Jadi kalau kita pengen kemana-mana, hadir pengen keluar dari rumah, pengen ada urusan, baca surat Yasin sampai ayat 1 sampai 10. Ya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim sampai wa ja'alna min baini aydihim syadda wa min khalfihim syadda fa saynahu wa la yusir. Insyaallah kita akan dipelihara ya. Insyaallah kita akan dijaga oleh Allah. Ya. Dari Allah ya, kita namanya udah keluar rumah kan hadir, yang dinamanya keburukan banyak banget. Makanya tempat yang paling aman masjid dah, gak banyak fitnah, adem, tenang. Kalau udah keluar hadir, kita harus sering minta perlindungan kepada Allah. Di antaranya hadirin menurut para ulama baca ayat Yasin ayat 1 sampai 10. Insya Allah gak kelihatan. Apalagi kalau ada yang pengen bayar utang, baca ini. Bacanya sambil ngumpet. Gak kelihatan. Wah, pengen ditarik kita, wah, ambil dari kolektor aja baca. Ya, Yasin wajib Allah berbaiknya lagi. Jadi ketika hadapan gua ada dinding, mereka ada dinding, maka mereka akan melihat insya Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, nanti ada lagi versi yang lain tentang asbabul turut ayat wajah Allah bimbaini aidi ini. Cuma hadirin memang benar ya. Jadi khususiyatnya hadirin tadi ibadahnya segala macam ilmu hikmahnya, yaitu kalau kita pengen keluar tak ada salahnya kita baca surat Yasin ayat pertama sampai dengan 10 biar tetap terpelihara Islam iman di kita. Kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu